Dosennya sekarang siapa sih yang handle terakhir? Apa beda-beda tiap kelas? Kalau dulu kan digabung tuh kalau angkatan aku ya. Jadi zaman aku Mikro 2 terakhir itu sama Pak Martin. Dan sama Pak Martin dulu UASnya itu take home, teman-teman. Jadi dikasih soal, terus suruh kerjain take home gitu. Untuk tahun ini, teman-teman belum tahu ya bakal gimana UASnya. Kalau Kalau belum aku, tahu, ya. iya. Kalau aku belum dapat informasi, Kak. Terus kalau soal dosen, dosennya hampir setiap 2 minggu sekali itu ganti. Tapi kalau koordinator untuk tim Mikro 2-nya itu siapa, aku kurang tahu. Mungkin besok bisa ditanyain sih ke aku. Maksudnya aku bisa tanyain besok. Oke. Jadi mungkin untuk SPrep kali ini, aku coba bahas soal-soal yang tahun lalu dijadiin soal UAS ya untuk Midu, tapi aku nggak tahu ya untuk soal untuk sekarang teman-teman bagaimana. Jadi mungkin kita coba bahas aja untuk soal tahun lalu. Jadi di sini ada soal SPrep. Oke, bisa screen ya. Koordinatornya Pak Akom ya. Cuman pas terakhir itu, zaman aku tuh Pak Martin semua yang handle gitu. Habis UTS ya. Jadi sampai UAS pun sama Pak Martin gitu. Kalau teman-teman habis UTS itu sama siapa aja? Ada Pak Martin juga nggak? Iya, Kak, Oke, ada Kak Pak Martin juga. selain Pak Martin, Ada Pak Harwan juga Kak sama Pak Wawan. Pak Wow, kalau nggak salah. Pak Wawaw atau Pak Wacir? Pak Wawan ya? Ya, iya Kak. Wow, Kak. Wow, wow, wow. Raden Purnagawan ya? Iya Kak. Oke. Ini screen-nya udah terlihat? Sudah Kak. Oke, bentar ya. Oke, jadi ini soal UAS kemarin, zaman aku. Kita coba bahas. Di sini ada terbagi 3 seksi sebenarnya sih. Sebenarnya 4, karena di zaman aku tuh kurikulumnya terbalik. Game teorinya tuh setelah UTS sama Pak Martin. Jadi ada bagian game teorinya juga pas UAS. Sebenarnya kan pas UTS ya, pas 300. Jadi di sini aku potong aja. Teman-teman kan game teori udah sebelum UTS. Jadi dari labor markets, capital and time, sama externalities and public goods. Untuk externalities and public goods ini ada 2 soal. Di sini aku masukin juga soal kemarin 1 yang di recording itu. Kalau teman-teman SG nonton ya itunya, recordingnya. Ini kita coba bahas juga detailnya. Oke, di sini kita mulai dari labor market dulu ya teman-teman. Di sini ada soal suppose there are 8 hours in a year. Nanti kalau aku misalnya keluar atau apa, mohon maaf ya teman-teman, kadang malam sinyalnya suka keluar, jadi suka jelek, jadi kadang kelempar. Nanti aku coba usahain masuk lagi kalau misalnya kelempar. Jadi suppose there are 8 hours in a year, actually 8.760, cuman dibuatin jadi 8.000 ya. And that an individual has a potential market wage of $5 per hour. Jadi sini ada yang kita ketahui, 2 info. Jam kerjanya itu setahun itu orang bekerja 8.000 jam kerja dengan upahnya itu 5 $5 per jam. Nah, misalnya di pertanyaan A, what is the individual's full income if he or she choose to devote 75% of this income to leisure? How many hours will be worked? Jadi katanya dia itu 75% dari waktunya ini, 8.000 jam ini, itu 75%-nya itu buat 75%-nya untuk leisure, untuk santai gitu.
Tapi untuk sebelum itu kita harus cari apa dulu? Individuals full income-nya dulu. Cara cari individuals full income-nya gimana? Itu teman-teman tinggal kali aja jumlah jam kerjanya itu dikali upahnya $5 per jam, berarti 8.000 dikali 5 sama dengan total upah yang bisa seseorang dapat itu 40.000 US dollar. Jadi jika semua waktunya itu setahun itu 8.000 jam itu dia gunakan untuk bekerja, jadi full income-nya itu 40.000. Cuman katanya jika dia itu 75%-nya itu digunakan untuk leisure. Berarti sisa waktu dia bekerja itu tinggal waktu bekerja. Itu tinggal 25% kan? Atau kalau ini 0,25 buat mudahin perkaliannya. Berarti berapa jumlah income-nya itu untuk dia bisa dapatkan dengan jumlah waktu bekerja itu hanya 25%. Berarti dari full income-nya ini kita coba kalikan dengan ini. Berarti 0,25 kali 40.000. 40.000 jadinya income yang dia dapat hanya itu 10.000. Jika dia hanya bekerja 25% dari waktunya itu. Sehingga berapa sih jumlah working hour-nya? Hours-nya itu tinggal kita cari dari jumlah income-nya ini dibagi jumlah income per jamnya. Berarti 10.000 bagi 5. Itu 2.000 jam ya. Jadi ini jawabannya untuk poin A. Berapa full income-nya, berapa jam kerja dia yang dialokasikan dengan hanya 25% kerja gitu. Terus kita lanjut yang B. Suppose a rich uncle dies and leaves the individual an annual income of $4,000 per year. If he or she continues to devote 75% of full income to leisure, how many hours will be worked? Dari info ini, kira-kira gimana nih kita konstruk untuk mencarinya? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Kan dia full income-nya 40.000 nih. Per year ya. Terus dia dapat $4.000 tambahan per year karena dapat warisan. Jadi dalam 1 tahun itu berapa full income yang bakal dia dapat? Berapa? Kira-kira? 44.000. Ya benar, 44.000. Tinggal teman-teman tinggal tambahin aja. Full income ketika dia bekerja ditambah warisan yang dia dapat per tahunnya 4.000. Jadi 1 tahun full income dia di poin B ini sebesar 44.000. BTW SPREP ini ada kuisnya nggak sih, Champs? Aku lupa. Ada ya biasanya? Yang Ada. jawab? Oke, mungkin aku coba. Untuk yang B ini, aku jadiin kuis. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Gimana konstruk jawabannya? Setelah didapat 1 tahun full income-nya sebesar ini. Ada yang coba jawab? Kan dari ketahui nih 1 tahun full income-nya dengan dia tambahan dari warisan dari pamannya $4.000 per tahun.
dengan kondisi dia hanya 75%, 25% berarti ya untuk kerjanya. Ada yang mau coba jawab? Mau coba jawab. Ya, silakan. Siapa? Nuriza, Kak. Riza, oke. Berarti 0,25 dikali 44.000 sama dengan 11.000 bukan, Kak? 44.000, jadi income dia setahun dengan kondisi ini 11.000, ya benar. Terus working hour-nya berapa? Dibagi 5 jadi 2.200. Oke, 11.000 bagi berapa? Dibagi 5. 5. Ada satu yang ke-skip. Ini kan potensi dia income-nya ya. Potensi income dia 1 tahun dengan kondisi 75% dia leisure, 25% dia bekerja. Kira-kira ada yang miss gak nih untuk kita cari working hour dia? Oh, 11.000 dikurangi 4.000 dulu, Kak. Oke, iya benar. 11.000 kurang 4.000 dulu ya. Karena kan 4.000-nya itu dia dapat dari warisan, sehingga dia hanya bekerja itu untuk mendapatnya itu sebesar $7.000 lagi tambahan untuk dia bekerja gitu. $7.000 yang perlu dia cari untuk memenuhi 11.000-nya ini. Jadi working hour-nya ada yang lanjutin tadi? Siapa yang lanjutin tadi? 7.000 dibagi 5. 7.000 bagi 5 ya. Terus jadinya 1.400. 100 jam. Ini jawabannya ya, 1.400 jam ya benar. Karena apa? Karena kan yang 11.000 ini kan potensial income dia ya, dengan kondisi dia 25% tuh bekerjanya. Jadi sedangkan dia ada 4.000 itu kan warisan, dia nggak perlu bekerja gitu untuk mendapatkannya, sehingga yang perlu benar-benar dicari itu ya 7.000 ini gitu. Sehingga working hour dia hanya 1.400 jam gitu. Oke, itu tadi siapa yang jawab? Berdua ya. Mungkin bagi 2 aja. Nuriza sama tadi aku lupa nyatat. Yang kedua tadi siapa? Fatica, Kak. Atau Nuriza juga? Aku nggak ngeliatin tadi. Siapa? Sorry. Fatica? Iya, Kak. Oke, berarti sini ini Nuriza. Fatica. Oke. Terus yang C. How would you answer to part B, change if the market wage were $10 per hour instead of $5 per hour? Jadi di sini kita diketahui bahwasannya tingkat upahnya itu jadi $10. Maka full income-nya dia terbarunya jadi kan kalau kita buat persamaannya kan dia bekerjanya itu untuk cari full income kan itu kan 4.000 didapat dari warisan karena kita refernya poin B ya bukannya poin A, ditambah 8.000 working hour dikali wage yang ini, wage per hour-nya. Sehingga dari persamaan ini kita bisa buat nih, cari full income-nya 4.000 ditambah 8.000 kali 10.
didapat 4.000 ditambah 80.000. Sehingga full income terbarunya itu sebesar 84.000. Ini full income terbarunya. Terus karena dia sama ya memang dengan kondisi B, 25% working hour-nya, berarti potensial income dia yang didapat dengan kondisi 25% itu tinggal kita kaliin 0,25 kali 84.000. Sehingga didapat itu sebesar 21.000. Dari 21.000 ini kita kurangin dengan 4.000 karena dia kan ada perwarisan 4.000 ya. Jadi 21.000-nya ini kurang 4.000. Sehingga gaji yang benar-benar dia gunakan, yang dia dapat dari bekerja itu sebesar 17.000. Sehingga dari working hour-nya kita bisa cari dari 17.000 dibagi, karena gajinya naik ya jadi 10, jadi ini kita bagi 10 karena upahnya naik kan, $10 per jam, sehingga didapat 1.700 jam working hour yang dia gunakan untuk bekerja. Nah, yang D itu katanya graph the individual supply of labor curve implied by part B and C. Jadi digambarkan kurva labor supply-nya dari poin B dan C. Tapi ini in hours, ini real wage ya. Ini real wage-nya per hour ya. Berarti awal-awal kan 5, terus 10, kita skala 5 aja, 15, 20, 25. Real wage per hour. Terus di sini kita buat skala 500, 1.000, 1.500. Sini 2.000. Nah, tadi dia dari poin B dan C itu dia ketika upahnya 5, ini kan 5 upahnya. Itu working hour-nya 1.400. Berarti kira-kira di sini lah ya. Ini aku hapus aja 1.500-nya. Ini 1.400. Terus satu lagi 1.700 ya. 700. 1.700 dia ketika upahnya 10. Jadi grafiknya itu
kurang lebih gini, kalau kita tarik dari sini ya, itu segini. Jadi ini kurvanya. Nanti kalau teman-teman cari lagi ketika 2000, ketika 15 berapa gitu, berapa jumlah hournya. Kurang lebih gini ya, grafiknya. Nah, jadi tadi kan kita udah dapat ya, untuk ininya, 2000 kurang 3000 bentar. Untuk mendapatkan grafik precise-nya ya, kita kan harus buat persamaan dulu. Tadi kan individual full income-nya, ini aku pisahin. Individual full income. Untuk cari persamaan ya, kita buat grafik harus pakai persamaan. Tadi kan 4.000 dari warisan ditambah 8.000 dikali working hour. Ini inisialnya. Kalau dia full time waktunya itu digunakan bekerja. Tapi kan kenyataannya dia hanya 25% untuk work. Sehingga berarti dari persamaan ini kita bagi 4 kan? Karena 20% 1/4, jadi persamaannya jadi 1.000 ditambah 2.000 ya. 8.000 bagi 2, bagi 4, 2.000 W. 1.000 tambah 2.000 W. Ini persamaan ketika 25% working. Cuman kemudian dia kan 4.000 dari warisan. Sehingga persamaan ini bisa kita kurang dengan 4.000. 1.000 tambah 2.000 W, itu kalau kita kurang 4.000, jadinya 2.000 W kurang 1.000 kurang 4.000, 3.000 ya. 3.000. Nah, jadi ini total persamaan income-nya. Untuk jamnya, mungkin kita pindah ke kiri aja. Iris. Panel. Persamaan working hour-nya itu kita dapat dari, kan ini full income ya. Full income 25% working hour dengan 4.000 dari warisan. Sehingga untuk working hour-nya didapat dari 2.000 W kurang 3.000. Tinggal kita bagi W-nya untuk mencari grafik persamaannya. Sehingga didapat 2.000 kurang 3.000 per W. Jadi ini persamaannya. Untuk kalau teman-teman mau lanjutin grafiknya gitu. Nah, itu untuk nomor 1. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk nomor 1? Teman-teman? Untuk labor market. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Untuk soal capital and time. Lanjut ke capital and time. Jawabannya. Capital and time. Di sini katanya, assume that an individual expect to work for 40 years and then retire with life expectancy of an additional 20 years. Jadi dia
diekspektasikan bekerja selama 40 tahun dan masih ada waktu perkiraan 20 tahun setelah pensiun itu masih hidup gitu, 20 tahun. Sehingga dia harus menyiapkan dana pensiun gitu di sini ya, kayaknya. Cuman kita baca aja. Suppose also that the individual earnings increase at rate of 3%. Jadi dia increase individu ini tersebut income-nya increase 3% per tahun. Dan interest rate-nya juga 3% di sini. The overall price level is constant in this problem. Jadi overall price levelnya constant. What constant fraction of income must the individual save in each working year to be able to finance level of retirement income yang full? Benar. Jadi berapa sih jumlah uang yang perlu dia sisihkan dari working year dia, dari income dia selama dia bekerja, untuk mencapai 60% earning in the year just a prior to retirement. Jadi untuk mencapai 60% dari earning ketika dia bekerja gitu. Jadi dari sini kita bisa buat persamaannya, di mana income di tahun T itu didapat dari income saat ini, Y0-nya, dikali E, ini karena kan eksponensial ya, kita pakai E kali 0,03 pangkat ya, sorry, bukan kali, 0,03 kali T. Gitu. Jadi ketika umurnya 4 tahun, 40 tahun bekerja, persamaannya itu menjadi Y0 kali E 0,03 dikali T-nya ini kan 40. Ini T-nya gitu kan, di 40, sorry. Sehingga Y ketika 40 tahun lagi, itu Y0 dikali E pangkat 1,2. Ini kita notes kotakin. Nah, terus yang perlu kita cari juga itu adalah saving tiap tahunnya. Tabungan yang perlu dia lakukan tiap tahunnya. Berarti di sini kan, sorry. Oke. Berarti persamaan savingnya itu S ketika T itu didapat dari S gambar mau buat S tapi gambar ya. Savingnya iya kecil. Saving rate dikali income T, income saat T ya. Kita tahu kan income persamaan YT-nya itu kan Y0, income saat ini dikali E pangkat 0,3 kali T. Jadi untuk saving rate-nya dia jadi S kali Y0 kali E pangkat 0,03 kali T. Ini persamaannya. Nah, jadi di sini kita udah buat persamaan nih. Berarti bisa kita cari ininya. Dengan interest rate 3% kan? Katanya interest rate-nya 3%. I sama dengan 3%. Per tahun. Maka akumulasinya saving selama 40 tahun bekerja
tahun itu bisa kita dapat dari persamaan ini kita integralin kan. Integral dari 0 sampai 40. Ya kan? Untuk cari itunya. Berarti di sini kita integralin S dikali Y0 dikali E pangkat 0,03 T dt terhadap waktu. Sehingga didapat S Y0-nya, karena ini kan bisa kita keluarin ya, sesuai dengan sama integral, jadi 0 sampai 40, E, yang sisa ada T-nya kan, E 0,03 T. E 0,03, 40, kita langsung ganti aja, 40 kurang T, 40 T ya, 40 tahun. Bukan 40 T lagi, karena ini ketemu 40 ya. Jadi T-nya itu kita ganti ke 40. Soalnya ini kan dikurang 0 juga ya. Cuman kita langsung aja. Sehingga didapat itu persamaan shapingnya setelah 40 tahun itu S kali Y0 dikali bentar. Ini T-nya tetap deh. Sorry. Baru nggak. SY0 terus jadi 40 lemot ke bawah. Jadinya S kali Y0 kali 40 E pangkat 1,2. Terus dari sini kita cari spending in retirement-nya. Jadi cari present value selama spending in retirement. Jadi dari tabungannya ini kita cari present value spending in retirement. Jadi kan setelah dia pensiun nih, itu kan dia diekspektasikan 20 tahun masih hidup. Jadi kita cari present value-nya. Sehingga ini berarti integral 0 sampai 20. Karena 20 tahun selanjutnya kan dari tabungannya. Sehingga didapat itu 0,6 kali Y40. Ini Y ketika dia umurnya 40, Y setelah 40 tahun gitu. Setelah dia bekerja kan tabungannya kan jadi yang bertambah kan gitu, bukan 0 lagi. 10 E pangkat min 0,03 T.
DT, sehingga ini bisa kita keluarin 0,6 Y40 Y40 wait. Ini kayaknya ada yang miss. Ini benar 40 nggak sih? Meragukan. (0,6 pangkat 1,2). Ya, jadi Y0-nya gitu. Ini jadi Y0, benar-benar. Y0 pangkat 1,2 jadi Y0 lagi. Integral 0 sampai 20 min 0,03 T. Jadi sama dengan 0,6 kali Y0 1,2 kali ini kalau kita hitung jadi 15,04. Terus dari sini kita cari itu akumulasi saving harus sama dengan akumulasi saving sama dengan present. Oh ya, ini jadi 0 karena dijadikan present ya. Discounted value in retirement. Spending in retirement. Jadi akumulasi savingnya dia itu harus sama dengan present discounted value dari spending dia selama retirement. Sehingga ini bisa kita samakan. Jadi didapat S kali Y0 kali 40 1,2 sama dengan 0,6 Y0 1,2 15,04. Nah, dari sini nih kita bisa cari optimal savingnya. Saving rate. Ini tinggal kita operasi matematika, jadi S sama dengan 0,6 Y0 pangkat 1,2 kali 15,04 bagi Y0 40 1,2. Sehingga didapat ini tuh hasilnya, ini kan bisa coret pangkat 1,2 saya coret. Ini didapat hasilnya tuh 0,225. Sehingga kalau kita percentage kan ini jadi 22,5% saving rate dia. Jadi individu tersebut harus saving income-nya sebesar
22,5% per tahun. Ini untuk jawabannya. Jadi dia harus saving itu setahun 22,5% dari income-nya setahun. Oke, sekarang kita lanjut ke externalities and public goods. Externalities and public goods. Suppose the production possibility frontier for an economy that produces one public good X and one private good Y is given by. Jadi ada kurva PPF, persamaan PPF antara produksi public goods itu dinotasikan dengan X dan juga private good, barang private itu Y. Itu kayaknya ya benar. Itu 100x kuadrat tambah Y kuadrat. This economy is populated by 100 identical individual, each with utility function of the form utility is XYS kali YI pangkat setengah, where YI itu individual share of private good production, di mana sama dengan Y per 100. Notice that the public goods is non-exclusive and that everyone benefits equally from its level of production. Jadi yang A, if the market for X and Y were perfectly competitive, what levels of those goods will be produced? What would the typical individual utility be in this situation? Jadi yang A itu jawabannya tetap utility-nya itu sama utility-nya jadi X, Y, I. Ini aku jadiin akar ya, karena X, Y, I pangkat setengah akar X, Y, I. Jadi persamaan tetap ini. Di mana dalam kondisi ini, itu ketika X ini adalah public goods dan Y, I ini adalah private goods, jika ada individu yang membeli barang X, semua akan dapat benefit karena X ini kan public goods yang non-excludable gitu, tidak eksklusif. Jadi jika tidak ada yang beli barang X dengan asumsi individu lain itu membeli gitu, maka akan terjadi free riding. Jadi kan ini dia saling berpengaruh ya. Jadi harus dia mengkonsumsi kedua untuk capai utilitas. Jika X ini tidak dikonsumsi, sehingga akan terjadi apa? Free riding. Karena apa? Akibatnya itu kalau X itu sama dengan 0, jika X ini ada yang tidak mengkonsumsi aja, itu utilitasnya itu jadi 0 juga, sehingga ini kurang optimal gitu kondisinya. Ini yang A. Untuk utilities-nya tetap sama gitu, cuman ada problem free riding. Yang B, what are the optimal production levels for X and Y? What would the typical individual utility level be? How should consumption of good Y be taxed to achieve the result? Hint, the numbers of this problem do not come out evenly and some approximation should suffice. Jadi, berapa optimasi levelnya gitu. Ya, kita ada persamaan 100x kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5.000.
di mana fungsi utility-nya itu akar X, Y, I. Di sini kita cari RPT-nya, itu kan min dx per dy. Sehingga didapat itu turunannya 200, ini kan diturunin 200 X dx dulu, X 200 dx kali X, sorry. Ditambah, ini kita turunin 2Y, 2DY, sorry. Sama dengan 0. Jadi RPT-nya itu kan min dx per dy. Turunannya itu jadi ini kan jadi 200Y per 2X sama dengan 100Y per X. Ini. Kemudian dari sini kita cari apa? MRS. Itu MUY per MX sama dengan YI per XI. MUY sama dengan MUY per MX sama dengan Y per X dengan kondisi Y ini sama dengan Y per 100. Sehingga didapat MRS-nya, Y-nya ini kan Y per 100, sehingga bisa kita dapat itu Y per 100 X. Oke, nggak pakai itu nggak apa-apa ya. Daripada bingung. Cuman harus deh. Karena ini YI. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat sigma MRS itu kan MRS per semua penduduk ya, semua penduduk kan 100 nih. Jadi MRS individunya ini tinggal kita kalikan MRS individu dikali 100. Wih, offset. Dikali 100 sehingga didapat MRS totalnya itu jadi Y per X. Ini kondisi 100 individu. Sehingga di sini kita bisa samakan antara RPT dengan sigma MRS. MRS setiap individunya dengan tadi ini RPT itu 100X per I. Ini kayaknya terbalik. Kebalik, sorry. Kebalik, sorry. Ini tuh 200X ya. 2Y, 100X,
per Y. 100X per Y sama dengan Y per X. Sehingga dari sini kita dapat bahwasannya Y yang di optimal itu sama dengan 10X. Nah, kan kita tahu nih Y sama dengan 10X ya. Jadi ini kita substitusiin ke persamaan awal sama produksinya. 100X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5.000. Berarti ini bisa 100X kuadrat tambah 10X dikuadratin sama dengan 5.000. Didapat 100X kuadrat tambah 100X kuadrat sama dengan 5.000. 200X kuadrat sama dengan 5.000. X kuadrat sama dengan, kita coret, ya, X kuadrat sama dengan, wait. Ya, ini 50 bagi 2 sama dengan 25, X jadi 5. Jadi ini X yang optimal. X star 2. Nah, kemudian kan kita sebelumnya udah dapat ya, Y ini kan sama dengan 10X. Y sama dengan 10X, sehingga Y starnya 10 kali 5. Sehingga didapat Y optimalnya itu sebesar 50. Nah, dari sini kita bisa cari utilitasnya. Utilitasnya menjadi didapatkan tadi U-nya itu akar X, Y individu, sehingga dapat ini X-nya itu kan 5 dikali Y-nya itu kan 50, cuman ini kan kita harus cari Y individu, sehingga perlu dibagi 100. Sehingga jadi ini akar 2,5. Didapat utility-nya itu menjadi 1,58. Ini utility-nya. Dari sini kita dapat nih, X optimalnya itu 5, Y optimalnya itu 50, U-nya itu 1,58, Y individunya, berarti ini 50 bagi 100, itu 0,5. Y individu yang dikonsumsi. Gitu. Itu untuk nomor 1. Terus kita lanjut nomor 2. Ini udah aku bahas juga di soal SG kemarin, cuman kita bahas aja lagi. Di sini katanya a firm in perfectly competitive industry has patented new process for making widgets. The new process lowers the firm average cost, meaning that firm alone, although still price taker, can earn real economic profit in the long run. Jadi
meskipun dalam perfect kompetitif, dia masih bisa dalam ilustrasi soal ini bisa mencapai economic profit di jangka panjang. Yang A katanya, if the market price is $20 per widget and the firm's marginal cost is given by MC sama dengan 0,4 Ki, where Ki is daily widget production for the firm, how many widgets will the firm produce? Nah, di sini kita harus tahu nih, dia kan kata kuncinya perfectly competitive industry. Dalam PCM, dia produksi yang maximize profit ketika apa? Ada yang tahu? Ada yang ingin jawab? Di PCM itu dia produksi yang maximize profitnya ketika kondisi apa? Ada yang masih ingat? Jadi PCM itu berproduksi, ya ada yang mau jawab ya? Nggak ada? Oke. Jadi PCM itu produksi ketika P sama dengan MC. Di sini kan diketahui P-nya itu 20, MC-nya 0,4. Jadi kita langsung bisa aja persamaan. P sama dengan MC, P-nya itu 20, MC-nya 0,4. Ki didapat Ki yang maximizing profit itu 20 bagi 0,4 sama dengan 50. Jadi ini jawabannya. Terus, wah, kertasnya kurang. Kita muat-muatin. Yang B, suppose the government study has found that the firm's new process is polluting the air and estimate the social marginal cost of widget production by this firm to be SMC 0,5 Ki. Sehingga social marginal cost-nya itu dikenakan 0,5 Ki. If the market price is still 20, what is the socially optimal level of production for the firm? What should be the rate of government imposed excess to tax to bring about this optimal level of production? Jadi di sini dikenakan cost lagi nih, social marginal cost dari government itu 0,5 Ki. Sehingga ini tetap kondisinya P sama dengan MC, cuman kita kenakan jadinya P sama dengan SMC, social marginal cost. Jadinya tuh SMC-nya itu 0,5, jadi awalnya 0,4. Sehingga didapat 20 sama dengan 0,5 Ki. Ki star 2 yang kena social marginal cost itu didapat 20 bagi 0,5 sama dengan 40. Nah, terus karena dia ditanya taksnya juga ya, pajaknya, itu bisa kita cari dari P sama MC, cuman P-nya ini ditambah, MC-nya itu ditambah tax, ditambah T. Karena apa? Kan kita harus cari tax-nya ya berapa gitu, P sama MC tambah T. Jadi P-nya itu 20, MC-nya itu 0,4 Ki, cuman ini Ki-nya Ki star 2 ya, Ki yang terkena social marginal cost ditambah tax. Ini yang kita cari. 20 sama dengan 0,4 kali Ki star Q2-nya itu 40 tambah T. 20 sama dengan 0,4 kali 40 itu 4 kali 4, 16 tambah T. Sehingga dikenakanlah tax itu 20 kurang 16 sama dengan 4. Ini jumlah pajaknya yang dikenakan. Nah, terakhir, ini nggak muat ya. Kayaknya harus sempil-sempil aja. Sorry, agak kurang proper, tapi nggak masalah. Yang C katanya grab your result. Jadi di sini
Itu ada grafik price dengan quantity. Vertical, horizontal. Nah, untuk kurva demand dari PCM kan dia tuh horizontal ya. Di mana ini P sama dengan 20. Terus mula-mula ini MC biasa, kurva supply-nya. Nah, titik ini antara teman ini kan jadi quantity di PCM ya. Itu kan awalnya 50. Cuman karena terkena SMC meningkatkan marginal cost, bergeser ke kiri atas SMC sehingga jadinya di sini dengan tingkat harga yang sama kan 20, itu Q-nya itu 40. Jadi ini untuk penggambaran grafiknya. Oke, udah semua ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Untuk SPED kita malam hari ini. Oke, aku save dulu. Coba di share. Save. Sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin itu aja ya untuk SPED kita hari ini. Itu berdasarkan soal tahun lalu yang kita bahas, tapi nggak tahu ya bakal sama atau nggak konsepnya tahun ini. Kalau dulu kan take home, jadi nggak tahu. Yang penting teman-teman dapat konsepnya untuk cari soal di tiap babnya. Nah, mungkin itu aja dari aku. Thank you teman-teman yang udah hadir. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, bisa PC aja atau di grup gitu. Untuk kalau ada tanya soal, silakan. Mungkin itu aja dari aku. Thank you teman-teman. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.